Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih dikasih kesempatan untuk bertemu kembali dalam kajian akhlak tasawuf ini dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun. Tidak lupa juga kita selalu berdoa bersama-sama, semoga virus corona ini cepat hilang dari bumi Indonesia khususnya, dan juga dunia ini umumnya, sehingga kita dapat menjalankan segala aktivitas keseharian kita dengan normal kembali, tanpa ada rasa ketakutan, tanpa ada rasa keraguan. Kita terus untuk berikhtiar dalam memberantas virus corona ini. Tidak lupa juga kita selalu berdoa agar kita tetap berada dalam lindungan Allah, keluarga kita berada dalam kesehatan, sahabat kita juga sehat, terbebas dari virus-virus corona ini, terbebas dari seluruh penyakit yang berbahaya, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Hal itu sebagai satu bentuk ikhtiar lahiriah kita hidup di dunia, khususnya hidup di tanah air bangsa Indonesia ini. Oke sahabat-sahabat, kita mulai kajian akhlak tasawuf kali ini. Pertemuan kita kali ini akan bahas tentang konsep dasar tasawuf. Selama ini kita banyak mendengar bahasan-bahasan tasawuf, kata-kata tasawuf, baik ketika kita berada di kampus, baik kita berada di masyarakat, yang merujuk kepada beberapa pengertian secara sederhana bahwa tasawuf itu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, atau jalan kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa sebenarnya tasawuf itu? Secara etimologi, kata tasawuf itu terdiri dari 4 huruf. 1 ta, sod, waw, dan fa. Dalam setiap huruf itu memiliki arti dan maknanya sendiri-sendiri. Ta dalam kata tasawuf itu dengan makna taubat dan tawadhu. Taubat itu menjadi prinsip dasar orang menapaki jalan tasawuf, karena orang yang bertaubat itu adalah orang yang selalu menyesali kesalahannya dan berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, menyesali kesalahannya, menyesali setiap sesuatu yang diperbuatnya, sehingga kemudian dia berusaha untuk menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah mampu untuk melakukan taubat, menyesali kesalahannya, maka dia akan menjadi manusia-manusia yang tawadhu, manusia yang rendah hati. Makanya tak di dalam kata tasawuf itu bermakna taubat dan juga bermakna tawadhu. Orang yang bisa menyesali kesalahannya, orang yang bisa bertaubat kepada Allah, itu selalu merendahkan diri kita kepada Allah, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Akan sangat susah melakukan bertaubat jika kita selalu merasa diri kita orang paling benar, merasa diri kita orang paling hebat. Kalau orang-orang yang merasa paling benar di luaran sana, karena banyak orang-orang di luar sana yang merasa dirinya paling benar, yang lainnya salah,
maka saya yakin bahwa taubat itu akan menjadi sesuatu yang susah. Karena salah satu faktor taubat itu adalah menyesali setiap kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya. Begitu pentingnya taubat dalam kehidupan kita, sampai-sampai Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian mengatakan level utama untuk melakukan kebaikan apapun, maka syaratnya harus taubat. Kalau kita ingin melakukan kebaikan, ibadah kepada Allah, maka yang harus kita lakukan adalah taubat, menyesali setiap kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Kalau kita menuntut ilmu itu adalah sebuah kebaikan yang luhur, maka diawalilah dengan taubat. Kalau taubat berarti harus menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih dekat kepada Allah. Karena itu konsep dari taubat dalam kata tasawuf. Huruf yang kedua dalam kata tasawuf adalah shod. Shod bermakna sofa, yang berarti suci, damai, dan tentram. Syarat menjadi suci, damai, dan tentram itu harus terbebas dari keterikatan duniawi. Kalau kita sudah terbebas dari ikatan-ikatan duniawi, maka kita akan menjadi manusia yang suci. Karena yang menggelincirkan kita ke dalam ruang kesesatan, yang menggelincirkan kita dalam ruang yang angkuh dan kesombongan, itu adalah persoalan-persoalan duniawi. Hal-hal yang seperti ini kemudian harus dilakukan oleh manusia-manusia yang berusaha untuk menapaki kehidupan tasawuf, terbebas dari keterikatan duniawi, bukan kemudian meninggalkan duniawi, tidak, tapi terbebas dari keterikatan duniawi itu jangan meletakkan persoalan-persoalan duniawi itu dalam hati kita. Kalau kita sudah terbebas dari ketergantungan itu, dari ketergantungan duniawi, maka kita akan menjadi manusia yang suci, kita akan hidup tentram, dan kita selalu berada dalam kehidupan yang damai. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, kalau kita sudah terbebas dari ikatan duniawi, kita akan menjadi manusia yang damai, tentram, dan suci. Pada huruf ketiga dalam kata tasawuf itu adalah waw. Waw bermakna walayah atau kewalian. Sebagian orang juga mengartikan warok. Kewalian, walayah selalu bersanding dengan sikap warok. Makom walaya itu adalah keterhubungan diri kita, keterhubungan dirinya kepada Allah secara total. Karena kita yakin betul bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta itu adalah skenario Allah. Mau itu baik, mau itu tidak baik, itu adalah skenario yang diberikan Allah kepada kita. Makanya orang-orang yang berada dalam taraf walayah, kewalian, maka dia pasti berada dalam kondisi warok, dan dialah khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa sedih kepada apapun. Disinilah kita berusaha untuk meniru, bukan, kalau kita tidak bisa menjalani aspek tahapan-tahapan di dalam ruang sufistik, setidaknya kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan secara total, karena itu adalah bagian dari tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Wali tidak pernah merasa takut, wali juga tidak akan pernah merasa sedih. Kenapa wali tidak pernah merasa sedih? Kenapa wali tidak pernah merasa takut? Karena dia sudah melewati yang namanya sofa. Dia sudah terbebas dari keterikatan duniawi. Kalau kita berada dalam kesedihan, kalau kita berada dalam rasa ketakutan, kalau kita masih galau, kalau kita masih gundah gulana,
maka itu bisa dipastikan yang menyebabkan adalah keterikatan kita dengan duniawi. Bagaimana kemudian orang tasawuf menghilangkan rasa gundah, sedih, dan rasa takut itu? Maka kita harus terbebas dari keterikatan duniawi, terbebas dari ketergantungan duniawi. Itu yang kemudian dikembangkan oleh kaum sufistik. Huruf terakhir itu adalah fa, tasawuf. Fa bimana fana. Pada level ini pelaku sufistik itu sudah tidak lagi menganggap dirinya penting. Kalau tadi sebelum-sebelumnya dirinya penting tapi alam duniawi yang tidak penting, pada tahapan fana ini dia sudah menganggap bahwa dirinya sendiri itu sudah tidak penting, apalagi hanya duniawi. Siapa yang penting? Yang penting hanya Allah. Maka apapun yang dilakukan oleh seorang wali, seorang pelaku sufistik, itu akan selalu mementingkan kepada Allah, tidak pernah mementingkan kepada dirinya, dan apalagi mementingkan kepada aspek duniawi. Setidaknya dari pengertian etimologi ini kita mampu untuk memahami tidak hanya sekedar pada aspek-aspek spiritual, tapi juga berada dalam kegiatan keseharian kita. Kita menuntut ilmu, maka awali sebagai satu perilaku yang baik, maka awalilah dengan taubat. Bersikaplah watawadu, bersikaplah ciptakan suasana damai, tentrem, dan suci dalam hati. Kita harus merengkuh sifat kewaraan kita, dan juga semua yang kita lakukan untuk kepentingan Allah. Yang penting adalah Allah, bukan untuk kepentingan kita. Kalau yang penting Allah, maka kita harus mengikuti kepada seluruh aturan-aturan yang dimainkan Allah. Seluruh aturan-aturannya sudah disuratkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai kitab suci dan panduan umat Islam. Penjelasan tasawuf secara etimologi tadi memberikan satu gambaran penting bagaimana tahapan-tahapan yang harus kita jalani untuk menapaki jalan tasawuf. Bagaimana kemudian pemahaman tasawuf secara terminologi. Pemahaman tasawuf secara terminologi, saya ambil dua tokoh, satu adalah Abul Qasim Al-Qusairi, yang kedua adalah Harun Nasution. Abul Qasim Al-Qusairi mengatakan bahwa tasawuf itu adalah menerapkan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi secara tepat, berusaha menekan hawa nafsu dan tidak meringankan ibadah. Saya yakin betul bahwa seluruh umat Islam berusaha untuk menerapkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik yang tersurat maupun yang tersirat, terlepas dari berbagai perbedaan-perbedaan tafsir. Tapi saya yakin 100% semua umat Islam akan berusaha untuk menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Namun yang kemudian menjadi perhatian adalah menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara menekan hawa nafsu. Menekan hawa nafsu itu menjadi suatu yang sangat penting, karena hawa nafsu itulah yang kemudian menggelencerkan niat kita, menggelencerkan tujuan kita dari mendekatkan diri kita kepada Allah. Di sisi yang lain, Harun Nasution mengatakan tasawuf itu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara dan jalan bagaimana seorang bisa sedekat mungkin dengan Tuhannya. Jadi tasawuf dalam pandangan Nasution berbicara tentang cara membersihkan hati, cara-cara menapaki jalan bagaimana dia bisa dekat dengan Allah. Maka di sana kemudian ada yang disebut dengan tobakot, ada tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh
seorang sufistik. Ini yang kemudian dibahas dalam dunia tasawuf. Saya kira itu yang bisa disampaikan dalam pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita membaca sholawat hasbi bersama-sama. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.